Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2. Ini adalah bab turunan alkana ya. Kali ini saya akan membahas tentang alkohol dan eter. Oke. Ya, bagi yang punya bukunya, buku Intan Pariwara Generasi Z, silakan ambil bukunya. Kita belajar bersama-sama ya. Nomor 1, perhatikan struktur senyawa berikut ya. Saya akan bahas strukturnya terlebih dahulu. Ada CH3, COH. Nah, ini OH itu adalah gugus alkohol ya. Lalu ke bawah ada C2H5, ke samping CH2, lalu ada CH, ke bawahnya CH3, ke samping CH3. Ya, kita akan mencari induknya terlebih dahulu. Induk adalah rantai yang panjang ya, ini. Dan induknya itu harus mengandung gugus OH ya. Ya, di sini induknya ada berapa, Dek? Penomoran pertama itu yang terdekat dengan gugus ya. 1, 2, 3 ketemu gugus OH. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 baru ketemu OH. Maka penomoran yang tepat itu dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 6 nanti kita kasih nama heksanol. Maka ini salah ya. Terus alkoholnya berada di C ketiga, maka 3 heksanol. Oke dek, jawabannya adalah E ya. Sekarang kita lihat ya, di C ketiga dan di C kelima itu ada cabang metil. 3,5 dimetil 3 heksanol. Gitu ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Pasangan senyawa yang merupakan isomer. Isomer itu apa sih? Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul yang sama. Ya. Nah, oke. Sekarang kita akan cek satu persatu ya untuk poin A. Butanol itu C-nya ada 4. Selanjutnya sebelahnya ya, ini pentanol ada aja tuh C-nya udah 5. Ya jelas salah. Nanti otomatis rumus molekulnya berbeda. Carilah yang jumlah C-nya sama ya, itu langkah pertama. Selanjutnya ada pentanol, itu C-nya 5. Ini ada butanol, C-nya 4. Lalu ada metanol, nah metanol kan 1 ya, maka 4 tambah 1, 5. Oke, kita akan cek ya untuk poin B. 2 pentanol, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di C kedua nanti sini ada OH ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada butanol, 1, 2, 3, 4. Di C kedua ada alkohol ya. Jadi di C kedua ada alkohol. Lalu di C ketiga ada metil. Nah, inilah yang disebut dengan isomer. Ya, di sini adalah isomer kerangka ya. Karena OH-nya tuh masing-masing sama-sama berada di C kedua. Tetapi bentuk induknya berbeda ya. Ini bentuk induknya berbeda. Tapi rumus molekulnya sama ya, C-nya sama-sama 5. Oke deh, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Sekarang kita akan coba cek ya untuk poin C ya. Pentanol itu C-nya 5. Nah, untuk sebelahnya pentanol itu C-nya 5 ditambah metil C-nya 1. Nah, ini jelas salah ya. Di sini C-nya 5, di sini C-nya 6. Salah. Selanjutnya, pentanol itu 5 ditambah dengan etil. Etil itu 2 ya. Jadi C-nya ada 7. Untuk sebelahnya, butanol itu C-nya 4. 4 ditambah metil 1. Nah, ini C-nya ada 5. Salah juga ya. Heptanol 7. 7 tambah 1 adalah 8. Untuk sebelahnya, pentanol itu 5. Etil itu 2 ya. 5 tambah 2 itu 7. Oke deh. Jawabannya adalah poin B ya. Semoga kalian semuanya paham. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Pada percobaan identifikasi alkohol, seorang peserta didik mereaksikan suatu jenis alkohol dengan reagen Lucas. Ternyata terbentuk endapan putih dengan spontan ya. Maka alkohol tersebut bereaksi cepat ya dengan reagen Lucas. Pertanyaannya, alkohol tersebut kemungkinan mempunyai struktur apa, Dek? Oke ya, Dek. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu macam-macam alkohol. Alkohol itu terbagi menjadi 3 ya. Ada alkohol primer, yaitu alkohol yang nempel ini rantai karbon ya di CH2. Ini namanya alkohol primer.
Yang kedua itu adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder di rantai karbon, ini CH, di sini ada rantai karbon. Nah, inilah alkohol sekunder ya. OH yang nempel di C yang masih ada 1H. Selanjutnya, alkohol tersier itu yang seperti ini. OH-nya itu berikatan dengan rantai karbon yang udah nggak punya H ya. Inilah yang disebut alkohol tersier. Nah, Regen Lucas itu digunakan untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer tidak bisa bereaksi dengan Lucas ya, tidak bisa bereaksi spontan. Kalau alkohol sekunder itu bereaksi tetapi lambat. Sedangkan alkohol tersier itu bereaksi cepat. Nah, ini ada kata-kata spontan, maka artinya yang bereaksi cepat. Maka kita cari yang alkohol tersier. Oke ya, Dek. Kita lihat ya, di sini ada OH, dia mengikat C yang H-nya 1, nih, CH-nya 1, maka dikatakan alkohol sekunder. Selanjutnya, kita lihat OH-nya ya, ini OH menempel di C yang masih punya H2. Nah, ini maka dikatakan alkohol primer. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada OH, dia menempel atau berikatan dengan C yang udah nggak punya H. Nah, ini guys. Nah, inilah yang dikatakan alkohol tersier. Nah, maka alkohol tersebut kemungkinan mempunyai rumus struktur poin C. Paham ya, Dek ya? Kalau untuk poin D, alkohol apa namanya? Poin D ini adalah alkohol primer. Kalau untuk poin E, ini adalah alkohol sekunder. Oke ya, Dek ya? Lanjut, kita masuk aja ke soal nomor 4. Jenis reaksi dan nama senyawa hasil reaksi antara 1 butanol. Saya buat terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah 1 butanol. Dengan asam sulfat disertai pemanasan. Nah, jika disertai dengan pemanasan dan ditambahkan dengan asam sulfat, ini adalah suatu reaksi oksidasi ya, Dek. Nah, ini oksidasi. Ya, maka kita cari yang oksidasi terlebih dahulu. Oh, yes, jawabannya itu adalah poin A. Nah, selanjutnya ini dikatakan alkohol apa? OH-nya nempel di CH2. Kalian bisa lihat tadi ya, nomor 3 ya. Maka ini dikatakan alkohol primer. Alkohol primer jika dioksidasi nanti akan menghasilkan aldehid. Ya, maka nanti hasilnya seperti ini. Ada CH3, di sini nanti ada CH2, lalu di sini ada CH2, nah nanti menjadi aldehid. Inilah hasil reaksinya. Ya, jawabannya adalah butanol. Kata nama aldehid adalah alkanal ya. Ini jumlah C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka kita kasih nama butanol. Oke, semoga kalian semuanya paham ya, Dek ya. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 5. Berikut beberapa kegunaan senyawa alkohol. Kegunaan etilen glikol ditunjukkan untuk apa? Etilen glikol itu salah satunya untuk zat anti beku pada radiator mobil ya. Berarti yang ada jawabannya 3 itu betul. Nah, etilen glikol itu juga digunakan sebagai bahan serat dacron ya. Jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 3. Next, kita masuk ke soal nomor 6. Senyawa yang mempunyai nama 3-metil 2-etoksibutana. Ya, ini berarti tata nama eter ya, Dek ya. Saya buat terlebih dahulu ada gugus O di sini. Dengan induknya adalah butana ya. Ini induknya butana, Dek. Saya buat ya, di ruas kiri adalah butana. 1, 2, 3, 4. Lalu ini kita kasih nomor ya, penomoran terdekat dengan gugus eter. Dan selanjutnya di C ketiga itu ada cabang metil di induk butana ini. Maka di C ketiga ada metil. Lalu di C kedua, ini di C kedua ya, ada etoksi. Maka nanti eternya tuh di sini di C kedua. Nah, di C kedua itu ada etoksi. Etoksi itu artinya C-nya 2. Nah, bentuknya seperti ini, Dek. Oke ya. Nah, atau misalkan saya buat lebih oke ya. Kalian boleh buat seperti ini ya, Dek.
Untuk C yang paling satu ini kita bengkokkan ke bawah, nggak apa-apa nih. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di C kedua ada metil. C ketiga ya, maaf. Lalu di C kedua ada ether. Nah, lalu ada etoksi. Inilah namanya ya. 3 metil, 2 etoksi. Di C kedua ada etoksi. Induknya adalah butana. Begitu. Ya, jawabannya mana ya, Dek? Jawaban yang tepat itu adalah poin A ya. Ini terlihat ada butana, di C ketiga ada metil, di C kedua ada etoksi. Oke, ya, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Perhatikan struktur senyawa ether berikut, senyawa berikut yang merupakan isomernya ya. Ditanya tuh isomernya senyawa ini. Ya, saya buat di sini terlebih dahulu ada CH3, CHO, CH3, lalu ada CH2, CH, CH3, CH3. Nah, ini adalah sebagai alkoksinya. Alkoksi itu adalah C yang lebih pendek ya. Lalu induknya adalah ini. Ya, berarti kita kasih nama misal penomoran dari deket O ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, jika kita belajar ini tata namanya adalah di C kedua ada metoksi ya. Ini di C keempat ada metil. Maka menjadi 4 metil, 2 metoksi. Induknya 5. Pentana. Nah, sekarang tanya tuh isomernya ya. Nah, setelah itu kita mencari isomernya ya. Jumlah C-nya ada berapa ini, Dek? Induknya ada 5, lalu metoksi itu C-nya 1, metil itu C-nya 1. Berarti jumlah C-nya ada 7. Sebenarnya Adik boleh hitung ya yang jumlah C-nya 7 terlebih dahulu. Kita lihat di sini poin A, etoksi itu C-nya 2. Ditambah dengan propana itu C-nya 3, maka poin A itu C-nya 5. Selanjutnya poin B ya, metoksi itu C-nya 1, butana itu C-nya 4, maka nanti C-nya 5, salah lagi, gitu dulu deh. Etil itu C-nya 2, ditambah dengan metoksi itu C-nya 1, ditambah dengan butana itu C-nya 4, ini maka C-nya 7, sama ya. Oke ya, nanti kita cek ya, kita ke D dulu. Etil itu C-nya 2, ditambah dengan metoksi itu C-nya 1, ditambah dengan pentana itu C-nya 5 ya. 5 tambah 3 adalah 8. Salah juga. Ya, ini salah. Yang betul itu C ya, sejauh ini ya. Kita lihat poin E. Metil itu C-nya 1, ditambah dengan metoksi itu C-nya 1. Ditambah dengan butana tuh C-nya 4, 4 tambah 2, 6. Salah juga ya, maka yang jumlah C-nya ada 7, itu adalah poin C. Nah, mereka nanti memiliki rumus molekul yang sama, tetapi bentuk strukturnya berbeda. Itulah isomer. Oke ya, Dek ya. Kalau kakak gambarkan jadi apa? Gambarnya untuk poin C kayak gini ya. Butana nih, kita bikin butana, lalu di C ke-1 ada metoksi. 1, 2, 3, 4, lalu di C ke-1 ada alkoksi. Alkoksinya adalah metoksi, metoksi itu C-nya 1. Nah, lalu di C kedua itu ada cabang etil, 2, 3, 4. Di C kedua ada etil. Begitu guys. Ya, bisa lanjut ya ke soal nomor 8. Senyawa ether yang dihasilkan dari reaksi antara 1 klorobutana. 1, 2, 3, 4 ya, ada 1 klorobutana dengan C2H5ONa. Nanti hasilnya apa? Begini ya, di sini tuh Na-nya lepas, Cl-nya lepas. Na dan Cl itu akan menghasilkan NaCl. Lalu di sini dari titik ini ya, kita ke sini mensubstitusikan ya. Ini berarti reaksi substitusi.
Kita buat dulu ya, C2H5O, lalu ke samping ada ini. Ya, CH2, 1, 2, 3. Ya, inilah hasil sampingnya adalah inilah hasil utamanya sebuah ether ya. Ini sebagai alkoksinya, karena C-nya lebih pendek itu sebagai alkoksi ya. C-nya 2 maka etoksi, lalu induknya ada butana. Ya, berarti namanya 1 etoksi, induknya butana. Ya, 1 etoksi butana jawabannya adalah B. Kegunaan senyawa dietil ether. Dietil ether gunanya untuk apa ya? Ya, dietil ether itu kegunaannya adalah sebagai zat aditif bensin dan sebagai pelarut. Oke. Lanjut ya, nomor 10. Pasangan data yang tepat mengenai perbedaan alkohol dengan ether. Poin A, alkohol tidak dapat dioksidasi. Bisa ya. Alkohol itu ada alkohol primer, kalau dioksidasi itu menjadi aldehid. Lalu ada oksidasi lanjut, aldehid menjadi asam karboksilat. Selanjutnya, alkohol sekunder itu bisa dioksidasi menjadi keton. Sedangkan alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi. Maka poin A salah ya, harusnya alkohol bisa dioksidasi. Poin B, alkohol bereaksi dengan natrium, sedangkan ether tidak bisa. Betul sekali, jawabannya adalah B. Poin C, alkohol tidak menghasilkan HCl, harusnya menghasilkan D. Alkohol tidak dapat mengalami reaksi esterifikasi. Bisa ya, harusnya ya, alkohol direaksikan dengan asam karboksilat, nanti hasilnya adalah ester. Itu dikatakan esterifikasi. Maka harusnya dapat. Poin E, apakah alkohol tidak dapat mengalami substitusi? Ada, alkohol bisa mengalami reaksi substitusi pergantian gugus ya. Misalkan direaksikan dengan Na, nanti gugusnya akan tergantikan oleh Na. Jawabannya adalah B ya, D. Oke, selamat belajar. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.